Perkenalkan, namaku Afsin. Saya ditugaskan oleh Pak Harits untuk menemani kalian belajar materi sosiologi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Afsin jelaskan ya. Sebenarnya saat ini kita sedang dalam keadaan tidak merdeka sebagai makhluk individu. Selama kita selalu hidup berdampingan dengan orang lain, maka selama itu pula kita akan hidup dengan aturan-aturan yang harus kita jalani sebagai makhluk sosial. Baik itu aturan di dalam sekolah, aturan berkendara, aturan beragama, bahkan ketika pacaran pun kita akan saling atur. Bayangkan, seorang presiden saja masih bisa diatur oleh hukum apabila melakukan pelanggaran hukum, apalagi yang pacaran. Kadang kalau lama bales chat, kita malah dimarahi oleh pasangan kita. Kasian. Baiklah, materi kita kali ini tidak akan membahas tentang pacaran. Akan tetapi, kita akan membahas status serta bagaimana identitas kita dapat terbentuk, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk individu yang hidup di antara manusia lainnya. Sebelum menuju ke materi, Afsin mau ingetin lagi nih, jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka, dan subscribe channel ini untuk berlangganan asupan ilmu lainnya. Terima kasih. Sadar gak sih, kok bisa dari sekian banyak manusia yang sudah kamu lihat, tidak ada satupun yang identik sama dengan dirimu, baik secara fisik dan non-fisik seperti watak atau karakter psikis yang pernah kamu temui. Hal inilah yang membuat kita memiliki identitas diri yang berbeda dengan identitas manusia yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas diartikan sebagai ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, atau jati diri. Kartono dan Bulo menyebutkan bahwa identitas diri yaitu sebuah konsep yang membedakan diri seseorang dengan orang lain dengan cara menentukan bagaimana perannya ke depan dan memutuskan siapakah dirinya dalam kehidupan nanti. All we have to do is breathe. All we have to do is breathe. All we have to do is breathe. Identitas diri yang kita miliki saat ini ada karena beberapa faktor, seperti faktor genotip dan fenotip. Kedua faktor inilah yang membentuk identitas dirimu saat ini. Baiklah, kita bahas satu persatu. Faktor genotip. Faktor ini terbentuk secara alamiah. Bahkan sudah ada sejak lahir seperti keadaan fisik, jenis kelamin, orang tua, dan segala hal yang sifatnya alamiah. Biasanya faktor genotip hanya dapat ditemui secara individu saja, sedangkan faktor fenotip yaitu suatu identitas diri yang timbul karena pengaruh lingkungan alam dan lingkungan sosial. Identitas diri yang muncul karena lingkungan alam dapat dicontohkan pada perbedaan seseorang yang tinggal di daerah pegunungan dengan orang yang tinggal di tepi pantai. Dari segi pekerjaan, seseorang yang tinggal di daerah pegunungan cenderung bekerja sebagai petani, sedangkan pekerjaan nelayan akan banyak digemari oleh orang yang tinggal di tepi pantai. Bukan hanya itu, watak antara orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di tepi pantai juga akan berbeda. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan alam dapat mempengaruhi identitas diri dari seseorang. Sedangkan identitas diri yang muncul karena suatu kelompok sosial, biasanya terbentuk sesuai kebutuhan dari individu itu sendiri. Misalkan seseorang yang ingin menjadi bagian dari pelajar SMA N1 Praya, maka tindakan yang ia lakukan yaitu harus berusaha hidup sesuai dengan aturan sebagaimana kehidupan yang diterapkan di SMA N1 Praya. Dengan begitu dia akan memiliki identitas sebagai bagian dari kelompok pelajar SMA N1 Praya. Contoh lain, identitas diri yang muncul karena kelompok ekskul. Misalkan Anda ikut menjadi anggota ekskul basketbol dan ikut serta menjadi seorang pemain, maka dengan begitu otomatis Anda akan dikatakan sebagai salah satu anggota ekskul basketbol sekolah. Contoh lain misalkan dari segi hobi, yaitu munculnya sekelompok pecinta motor Vespa di daerah Praya. Contoh lain, jika Anda berteman dan bergaul secara intens dengan orang-orang yang kriminal, lambat laun Anda juga akan dikenal sebagai seorang kriminal jika Anda mengikuti jejak mereka. Hal inilah yang dapat membentuk identitas diri seseorang di dalam masyarakat. Terlepas dari faktor pembentuk identitas diri dari seseorang,
Ternyata kita memiliki peran pada diri kita sendiri dan juga pada kelompok. Sebagai seorang individu, kita wajib untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat kita. Selalu berusaha untuk memenuhi segala hak-hak dasar kita sebagai seorang manusia. Merealisasikan segala potensi positif yang kita miliki, baik yang bersifat jasmani dan rohani, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri untuk kesejahteraan hidup yang berkecukupan. Apabila hal ini sudah kalian lakukan, maka otomatis kamu sudah mensyukuri akan kehidupanmu yang berharga. Jika kita sudah mencintai diri kita sendiri, maka sudah layakkah jika kita memberikan peran juga terhadap orang lain atau pasangan kita nantinya? Berikut alasan yang dapat digunakan untuk memahami mengapa manusia tertarik untuk hidup bersama di dalam masyarakat ataupun kelompok. 1. Hasrat yang berdasar pada naluri. Hal ini muncul karena adanya faktor biologis seperti mencari teman hidup atau berkeluarga untuk meneruskan keturunan. 2. Adanya kelemahan yang dirasakan oleh manusia. Hal ini menimbulkan adanya dorongan untuk membutuhkan orang lain maupun sekelompok orang agar dapat bertahan hidup secara bersama-sama dalam memenuhi kebutuhannya. Satu hal yang pasti adalah, kita sebagai makhluk individu yang hidup berkelompok akan selalu tunduk pada aturan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Apabila ada aturan yang dilanggar, maka ada dua kemungkinan yang akan diberikan, yaitu berupa hukuman atau dikeluarkan dari kelompok, baik itu di sekolah, ekstrakurikuler, komunitas maupun di dalam keluarga. Mengingat akan tersebut, perlu sekiranya kita sadar akan posisi kita saat ini, dan mempertanyakan beberapa hal seperti, sedang di mana saya saat ini? Mengapa saya di sini? Apa yang harus saya lakukan? Dan yang pasti kita harus sadar bahwa setiap keputusan akan ada sebab dan akibat yang akan dirasakan. Pemirsa, sekelompok pengunjuk rasa berkumpul di depan rumah seorang mantan petugas polisi di Minneapolis, Amerika Serikat. Ya, petugas polisi tersebut merupakan pelaku penyerangan terhadap seorang pria kulit hitam. Unjuk rasa berlangsung di depan rumah seorang mantan petugas polisi yang melakukan penyerangan terhadap seorang pria kulit hitam hingga tewas. Wali Kota Minneapolis, Jacob Frey, menuntut agar petugas polisi itu dijatuhi hukuman tindakan kriminal. Dalam sebuah tayangan video memperlihatkan Derek Chauvin melakukan kekerasan terhadap pria kulit hitam. Kematian pria itu masih dalam penyelidikan FBI dan otoritas penegak hukum setempat. 4 petugas polisi telah dipecat akibat insiden itu. Polisi menyatakan pria itu memiliki ciri yang sama dengan pelaku penipuan sebuah toko dan ia melakukan perlawanan saat ditangkap. Adanya identitas diri yang muncul dari segi sosial tidak luput dari dampak bagi masyarakat, baik bersifat positif maupun negatif. Secara positif, sekelompok individu yang memiliki rasa yang kuat atas dasar kesamaan hobi dan lain sebagainya disebut sebagai konsekuensi inklusi. Konsekuensi ini menimbulkan rasa solidaritas serta kekompakan yang cukup tinggi. Namun di sisi lain akibat dari perasaan yang terlalu kuat tidak jarang kita menemukan adanya beberapa kelompok yang menganggap bahwa kelompoknya lebih baik, lebih terhormat dibandingkan dengan kelompok lain. Hal inilah yang disebut dengan konsekuensi identitas inklusi. Konsekuensi inklusi ini cenderung dapat menimbulkan suatu perpecahan di tengah masyarakat, seperti tawuran antar geng motor, tawuran antar desa, bahkan saling menyebar hoaks di media sosial terhadap kelompok tertentu yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Maka untuk mencegah terjadinya perpecahan, tindakan yang harus dilakukan yaitu menerapkan sikap toleransi, sadar dan menerima adanya perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok di masyarakat. Terima kasih sudah belajar hari ini. Afsin pamit undur diri. See you, bye-bye.